Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yunita Alfiani, NIM 2018-12-148, kelas akuntansi 7D. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai perumusan teori akuntansi. Menurut Hendriksen, teori akuntansi merupakan penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas yang memberikan kerangka referensi umum untuk mengevaluasi praktik akuntansi dan memberikan pedoman dalam mengembangkan praktik dan prosedur akuntansi yang baru. Yang selanjutnya, karakteristik dari teori ada 6. Yang pertama, memiliki body of knowledge. Yang kedua, konsisten secara internal. Yang ketiga, menjelaskan dan atau memprediksi fenomena. Yang keempat, menyajikan hal-hal yang ideal. Yang kelima, referen yang ideal untuk mengarahkan praktik. Dan yang terakhir, membahas masalah dan memberikan solusi. Klasifikasi perumusan teori akuntansi dibagi menjadi 3. Klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Dan yang terakhir, klasifikasi berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu klasifikasi teori akuntansi menurut penalaran. Ada 6. Pendekatan deduktif, induktif, etikal, sosiologi, ekonomi, dan eklektik. Yang pertama yaitu pendekatan deduktif. Secara umum, langkah yang digunakan dalam merumuskan teori akuntansi yaitu yang pertama, menentukan tujuan laporan keuangan. Yang kedua, memilih postulat akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosiologi. Yang ketiga, menentukan prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, mengembangkan teknik akuntansi. Keuntungan pendekatan deduktif adalah kemampuan untuk merumuskan struktur teori yang konsisten, terkoordinasi, lengkap, dan setiap tahapan berjalan secara logis. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan induktif. Langkah-langkah yang dilakukan ada 4. Yang pertama, mencatat semua observasi. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasikan hasil observasi sehingga dapat dirumuskan berbagai kesamaan dan ketidaksamaan. Yang ketiga, hasil observasi kemudian digeneralisasi. Dan yang terakhir yaitu pengujian terhadap generalisasi. Keuntungan dari pendekatan ini yaitu pendekatan ini didasarkan pada kebebasan di mana perumusan teori akuntansi tidak dibatasi oleh struktur atau model yang telah diyakini atau disiapkan sebelumnya. Kelemahan pendekatan ini yang pertama adalah seringkali observer dipengaruhi oleh ide-ide yang tidak disadari tentang jenis hubungan yang diamati dan jenis data yang diamati. Kedua, yaitu data yang digunakan dalam observasi cenderung berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Dan data yang diobservasi seringkali jumlahnya terbatas. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pendekatan etika. Pendekatan etika didasarkan pada konsep kebenaran, keadilan, dan kewajaran. Meskipun pendekatan etika memiliki manfaat, pendekatan ini tidak mampu menghasilkan standar yang dapat dijadikan pedoman dan diterapkan dalam praktik. Yang keempat, yaitu ada pendekatan sosiologi. Pendekatan ini menekankan terhadap pengaruh sosial yang timbul dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi akan dioperasionalkan. Oleh karena itu, nilai-nilai sosial dianggap sebagai kriteria utama dalam merumuskan akuntansi. Yang kelima, ada pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi memusatkan perhatiannya pada pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai akibat adopsi berbagai teknik akuntansi. Kriteria yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu 1. Kebijakan dan teknik akuntansi harus dapat merefleksikan realita ekonomi. Yang kedua yaitu pemilihan teknik akuntansi tergantung pada konsekuensi ekonomi yang timbul dari penerapan teknik tersebut. Yang terakhir yaitu ada pendekatan eklektik.
Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan sistem bahasa yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori sintaktik, yang kedua teori semantik, dan yang terakhir teori pragmatik. Yang pertama, teori sintaktik, yaitu teori yang berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu, atau bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu, atau bagaimana mereka melaporkan peristiwa tertentu. Dengan demikian, teori ini berkaitan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Selanjutnya, yang kedua yaitu teori semantik atau interpretasi. Teori semantik ini berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena atau objek peristiwa dan istilah atau simbol yang mewakilinya. Jadi, teori ini memberikan penjelasan mengenai definisi operasional dan praktik akuntansi. Pengujian terhadap teori interpretasi dapat dilakukan melalui penelitian untuk menentukan apakah pemakai informasi akuntansi memahami arti atau definisi yang dibuat penyusun laporan keuangan sehingga konsisten dengan teori tersebut. Yang ketiga yaitu teori pragmatik atau perilaku. Teori ini menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambil keputusan. Teori pragmatik dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologi, dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi dan media pelaporannya. Teori ini dibagi menjadi 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pragmatik deskriptif dan pendekatan pragmatik psikologis. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi berdasarkan tujuan. Dibagi menjadi 2, yang pertama teori normatif dan yang kedua teori akuntansi positif. Yang pertama teori normatif atau preskriptif. Teori ini menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktikkan. Dengan kata lain, teori normatif berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktikkan. Teori ini ada 2, yaitu true income yang berkonsentrasi pada penciptaan pengukur tunggal yang unik dan benar untuk aktiva dan laba. Kebanyakan literatur pada periode true income berisi perdebatan akademik tentang kebaikan dan kelemahan masing-masing sistem. Yang kedua yaitu ada discussion usefulness. Pendekatan ini menganggap bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan atau bermanfaat. Yang kedua yaitu teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Teori akuntansi berusaha menguji 3 hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis, yang kedua hipotesis hutang atau ekuitas atau debt equity hipotesis, dan yang terakhir yaitu hipotesis cost politik atau political cost hipotesis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.